Lalu bagaimana kalau kemudian seseorang yang sudah memerintah dalam pengertian memimpin sebuah kementerian hampir 5 tahun, kemudian itu dinilai 5 sama dengan tidak lulus, artinya adalah kita semua gagal dalam menjaga kedaulatan. Bang Karni, beberapa perwira tinggi TNI itu sampai kemudian mengirim WA ke saya. Dia bilang, ini sama saja tidak menghargai apa yang dilakukan Mabes TNI, Mabes Angkatan Darat, Mabes Angkatan Laut, dan Mabes Angkatan Udara. Karena Kementerian Pertahanan itu tugasnya membangun kekuatan. Mabes TNI adalah pengguna kekuatan dan Mabes Angkatan adalah pembina kekuatan. Mereka merasa bahwa pemberian nilai 5 dan pemberian nilai 1 adalah menjatuhkan moral mereka. Dan ini akan terpengaruh bagi keluarga-keluarga tentara dalam pengertian kerja kami tidak dinilai secara baik oleh orang yang punya ambisi menjadi presiden. Itu pesan yang saya dapat di WA kemarin. Sampai begini, bagaimana nanti kalau timbul masalah keamanan terhadap 2 calon presiden karena itu menafikan kerja kami? Kami bisa saja lari tidak mau bertanggung jawab karena kami tidak dinilai secara adil. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno? Wong saya suka kok. Pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa dirinya memberi nilai 5 bagi kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Nilai 5 tersebut diberikan karena banyak target minimum essential forecast yang tak tercapai. Selain itu, Ganjar juga menilai bahwa kinerja Kemenhan di bawah Prabowo buruk karena tidak ada buku putih pertahanan Indonesia. Dalam debat calon presiden pada Minggu 7 Januari 2024, Ganjar memaparkan bahwa capaian MIV baru di angka 65,49% dari target 79%. Politikus PDIP ini juga mengacu pada sejumlah indeks yang menunjukkan kinerja sektor pertahanan di Indonesia menurun. Indeks yang dimaksud antara lain adalah Global Military Index yang bersumber dari Board International Center for Conflict Studies dan Data Law Institute Asia Power Index. Kemarin Pak Jokowi mengatakan bahwa data yang Bapak minta itu tidak bisa dijajakan sebagai kelontong, Pak. Tanggapan seperti apa Pak Jokowi berkomentar itu? Data yang apa? Data yang diminta, data pertahanan itu tidak bisa dijajakan di Oh tidak, saya tidak memberikan data. Makanya kemarin yang saya sampaikan itu data luar negeri terkait dengan indeks. Beberapa indeks militer kita, ya, indeks pertahanan, terus kemudian global peace dan sebagainya. Itu data umum, bukan data dari dalam negeri. Kalau yang data dari dalam negeri yang saya tanyakan kepada Pak Prabowo cuma satu aja, MIF aja, minimum essential force aja. Hanya berapa persen, bener nggak segini? Hanya itu aja. Kok ini larinya pada kemana-mana ya? Enggak, saya nggak bongkar-bongkar. Bahkan sekarang saya ikuti di media, wah ini rahasia. Saya waktu mencari data itu, saya tidak menemukan di Kemenhan. Tidak menemukan. Justru kita bertanya-tanya, apakah karena ini tidak ada buku putih pertahanan, sehingga kita blank tidak bisa membaca, ataukah kemudian sengaja tidak ditampilkan? Justru kemarin itu kita ingin membuka. Nah kalau ada yang mengatakan ini tidak mengedukasi, saya heran. Justru kami edukasi, kita tidak punya buku putih pertahanan loh. Dan ini seluruh dunia pakai. Maka kita roadmap-nya menjadi tidak jelas, maka berubah-ubah. Maka yang saya sampaikan kemarin, perencanaannya harus bottom up, sesuaikan dengan kepentingan matra gitu kan. Harus ajak, jangan berubah-ubah. Maka sampai saya contohkan PT PAL yang membuat kapal selam kerjasama dengan Korea yang sudah jadi satu itu, mau dilanjut tiba-tiba putus. Akhirnya kita lama sekali. Menurut mereka, para ahli-ahli ini termasuk orang-orang di matra kelautan, ya, udara maupun darat, alat-alat ini yang dibeli kadang-kadang butuh 3 tahun sampai 3,5 tahun. Maka begitu tidak ajak balik. Sehingga datanya ini bukan data yang tadi disebutkan. Ini data biasa saja kok.
minimum essential force-nya tercapai nggak di 2024? Persentasenya segini loh, warning saya tidak tercapai loh, hati-hati. Sebenarnya beliau, harapan saya jawab, saya akan pastikan tercapai, kekurangannya akan saya kejar, saya cukup. Gitu. Jadi bukan cerita data yang banyak, yang lain itu indikator penurunan saja. Kan kita jadi warga negara, ya jangan-jangan kita nggak siap mempertahankan ini, gitu kan. Jadi saya tidak ada interest pribadi, saya bicara pada kebijakan dan data, bukan data-data yang dirahasiakan. Tapi kemarin Sebelumnya, Ganjar memberikan skor 5 terhadap kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo. Hal itu disampaikan Ganjar usai ditanya oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung bahwa Ganjar pernah mengutarakan penilaian untuk penegakan hukum di Indonesia saat ini. Sementara itu, Anies memberikan skor 11 dari skala 100 atas kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Jakarta Anies Baswedan hadir di KPK untuk memberikan keterangan terkait penyelenggaraan Formula E beberapa waktu lalu. Tak banyak yang disampaikan Anies seusai menjalani pemeriksaan di KPK. Anies memastikan telah memberikan seluruh informasi yang diperlukan KPK. Jadi tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang. Sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Pak Gubernur gagal, maka saya mengakui Pak Ganjar yang kurang apa dari Jawa Tengah? Kemiskinan saya masih sedih. Brebes itu masih luar biasa miskinnya. Apakah kita tidak bisa mendorong? Berarti Anda gagal? Iya, saya gagal. Saya gagal. Kalau kemiskinan itu menjadi nilai nomor 1 dan itu membuat seorang gubernur tidak layak, izinkan saya nggak mencalonkan lagi. Saudara pernah mendapatkan penawaran uang? Pernah? Ditawarin? Oh pernah. Dan saya sampaikan juga di sidang ini. Dari Ibu Mustopo Weni. Saya kira yang kedua kali ini saya sampaikan di ruang sidang. Almarhumah. Dia hanya jarak jauh saja. Waktu itu menyampaikan, Dek ini jatahmu. Tapi dia tidak katakan ini duit dari mana. Kira-kira kalau dia bilang seperti itu, saya asumsikan itu uang. Apa memang pada waktu itu diperlihatkan sekaligus? Tidak. Dia hanya menyampaikan dengan kata-kata itu. Dan bagaimana Anda menyikapi? Saya tolak. Kalau lihat dari backgroundnya Pak Ganjar, itu di mata saya dia bukan orang yang galak gitu Pak. Dana uang dari Andi untuk dibagikan kepada Komisi 2 dan Banggar DPR. Keterangannya dia aja, keterangan ya, dia. Itu backgroundnya Pak, dari ya. Mustopo ini, terus dan itu disebut namanya Pak Ganjar. Yang kedua, Ibu Meriam juga menyatakan hal yang sama. Nah yang ketiga, waktu Andi ke rumah saya, itu menyampaikan telah memberikan uang dan dana untuk teman-teman di Komisi 2 dan Banggar. Dan untuk Pak Ganjar sekitar bulan September dengan jumlah $500. Nah,